wabarakatuh. Di sini saya Fanzelinda akan melakukan percobaan sederhana eksperimen berjudul reaksi endotermik dan reaksi eksotermik. Bahan-bahan yang kita gunakan di sini ada asam cuka sebanyak 500 ml dan ada soda kue sebanyak 35 gram. Alat yang kita gunakan itu ada termometer, wadah untuk mencampur, dan wadah tertutup. Yang perlu diperhatikan pada percobaan ini, kita wajib menggunakan APD atau alat perlindungan diri. Yang paling utama yaitu jas lab, kita gunakan dulu. Jangan lupa dikancingkan karena ketika memakai jas lab itu harus dikancingkan. Karena bahan yang kita gunakan pada hari ini itu asam cuka. Asam cuka ini sedikit baunya menyengat dan agak perih di tangan kalau tangan kalian sensitif. Jadi seharusnya kita menggunakan sarung tangan latex dan masker. Karena sekarang sedang wabah corona dan kedua alat tersebut itu susah untuk didapatkan, jadi pada hari ini kita menggunakan jas lab saja. Jadi yang pertama-tama kita baca LKPD-nya dulu. Di data pengamatan itu kita harus mengukur suhu cuka awal, suhu cuka ketika ditambahkan dengan soda kue, terus suhu larutan setelah didinginkan, dan suhu kristal. Yang pertama-tama pada percobaan yang pertama ini kita harus mengukur suhu dari cuka tersebut. Cuka yang kita harus mengukur suhu cuka. Kita nyalakan termometernya. Jadi setelah diukur, di sini menunjukkan suhu 31,3 derajat. Kita masukkan cukanya. Lalu kita tambahkan dengan soda kue. Kita aduk. Lalu kita ukur suhunya dengan segera. Jadi di sini tercatat suhunya 25,8 derajat Celcius ya. Berarti terjadi penurunan suhu setelah ditambahkan dengan soda kue. Kenapa ini bisa terjadi dan termasuk reaksi apa, eksotermik atau endotermik? Nanti kita bahas di akhir ya. Setelah itu kita pindahkan campuran ini ke dalam wadah, kemudian dipanaskan. Larutan dipanaskan dengan api kecil dan tunggu hingga 30 menit. Jadi setelah dipanaskan, selanjutnya dimasukkan ke dalam wadah yang tertutup, lalu didinginkan di dalam es seperti ini. Kita tunggu sampai dingin sekitar 1 jam. Setelah didinginkan, kita ukur suhunya terlebih dahulu. Di sini suhunya tercatat 36,8 derajat Celcius dan bentuknya masih berupa larutan. Kita diamkan lagi selama beberapa menit dalam keadaan yang terbuka. Setelah didiamkan selama 5 menit, larutan berubah menjadi kristal dan kita ukur lagi suhunya. Di sini suhu tercatat 48,8 derajat Celcius, artinya terjadi kenaikan suhu dan perubahan wujud menjadi kristal. Kenapa ini bisa terjadi? Dan termasuk reaksi apakah ini? Sebelumnya kita pahami dulu apa itu reaksi endotermik dan reaksi eksotermik. Yang pertama, reaksi endotermik. Reaksi endotermik adalah reaksi kimia yang menyerap atau menerima kalor. Pada reaksi ini terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem, sehingga suhu lingkungan turun dan menjadi lebih dingin. Reaksi endotermik menyerap sejumlah energi sehingga energi sistem akan bertambah. Tanda reaksi endotermik adalah delta H-nya positif. Sedangkan reaksi eksotermik adalah reaksi kimia yang menghasilkan kalor. Pada reaksi ini terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan, sehingga lingkungan menjadi lebih panas. Tanda reaksi eksotermik adalah perubahan entalpi bernilai negatif atau delta H-nya negatif. Hal ini dikarenakan reaksi eksotermik akan membebaskan energi sehingga entalpi sistem berkurang.
Pada percobaan ini, kita mendapatkan data suhu cuka awal 31,3 derajat Celcius. Setelah ditambahkan soda kue menjadi 25,8 derajat Celcius. Setelah dipanaskan lalu didinginkan dalam es, suhunya menjadi 36,8 derajat Celcius. Setelah mengkristal, suhunya berubah menjadi 48,8 derajat Celcius. Pada percobaan ini terdapat dua fenomena, kenaikan suhu dan penurunan suhu. Penurunan suhu terjadi pada saat cuka ditambahkan dengan soda kue. Sedangkan kenaikan suhu terjadi setelah larutan didinginkan kemudian mengkristal. Berikut ini adalah reaksi asam cuka dengan soda kue. Soda kue sendiri adalah natrium bikarbonat yang rumus molekulnya NaHCO3. Rumus molekul dari asam cuka yaitu CH3COOH akan menghasilkan natrium asetat, gas karbon dioksida, dan air. Ketika asam cuka ditambahkan dengan natrium bikarbonat akan menghasilkan reaksi endotermik. Namun dengan adanya pemanasan dan pendinginan akan menghasilkan reaksi eksotermik. Pemanasan di sini mengakibatkan molekul air menguap sehingga konsentrasi natrium asetat akan meningkat. Pada konsentrasi tertentu, jika larutan natrium asetat didinginkan melewati titik bekunya, akan menghasilkan larutan yang tidak membeku dan reaktif. Maksud reaktif di sini artinya larutan sangat mudah berubah menjadi padat. Sedikit sentuhan saja akan membuat larutan itu menjadi padat. Perubahan ini menghasilkan kalor dan mengakibatkan peningkatan suhu. Jadi dari percobaan ini kalian bisa membedakan kan mana reaksi endoterm dan reaksi eksoterm. Kalian bisa coba di rumah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.